Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagialah kita siang ini mendatangi rumah Allah, masjid yang kita cintai, untuk memenuhi panggilan Allah karena iman. Mudah-mudahan melalui ibadah Jumat ini iman kita ditempa sehingga mantap, ditingkatkan menuju ke arah takwa. Sebab takwa sebagai modal dalam hidup dan kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah, suasana Rabiul Awal masih menyelimuti di sekitar kita, masyarakat Islam yang mayoritas mencintai Rasulnya, sehingga dakwah syiar Islam di mana-mana temanya Maulid Nabi, temanya kelahiran Nabi. Yang ayat populernya sering kita baca bersama, kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam diri pribadi Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah di hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Satu kesadaran totalitas dalam hidup ini yang diingat hanya Allah. Ingat kepada Allah berarti ingat kepada Rasulnya, berarti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hubnya kita kepada Allah, hubbillah. Jangan sampai kita kemudian dikalahkan dengan amalan setan, hibbus syaitan, cinta kepada amalan-amalan setan. Nah, oleh karena itu marilah jamaah, apa yang dapat kita ambil hikmah dari 12 Rabiul Awal yang kebetulan juga merupakan hari kelahiran dan wafatnya Rasulullah. Kalau lahir 12 Rabiul Awal adalah sebuah kelahiran bayi keluar dari perut ibunda Aminah, berarti masih calon pemimpin di masa mendatang. Lahirnya sosok pribadi Rasulullah masih kecil, berarti belum diangkat menjadi nabi, masih kecil. Lahir sampai usia 40 tahun baru Allah ngasih SK kenabian, diangkatlah menjadi nabi saat menerima wahyu di Gua Hira.
Itulah SK kenabian. Ya. Jadi istilah Nabi dan Rasul dan istilah secara pribadi Nabi Muhammad sebagai manusia biasa ya bisa dibedakan. Sehingga ana basyarun mislukum. Rasulullah menyatakan di dalam Al-Quran juga, aku sama dengan Anda, yaitu manusia. Jangan sampai ada manusia yang kemudian dianggap sebagai anak Tuhan. Uzair anak Tuhan orang Yahudi. Isa al-Masih, Yesus dianggap anak Tuhan orang-orang Nasrani. Kemudian keturunan Kaisar di Romawi, di Athena adalah titisan dewa matahari. Jadi hampir mirip kepercayaan tempo dulu. Makanya diperbaharui ya ketika ajaran dari langit itu disimpangkan, diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya yang memang tidak bertanggung jawab, yang tidak memurnikan ajaran dari langit, Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian Allah menyempurnakan diutusnya Nabi Muhammad untuk meluruskan akidah ajaran dari langit, yaitu dengan Islam sebagai satu agama, meluruskan agama-agama sebelumnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mengingat kelahiran Rasulullah, kita harus ingat siapa ayah bundanya, siapa datuknya, kakeknya, supaya kita tahu bobot bibit bebet daripada calon pemimpin dunia. Kalau lihat dari kakeknya Abdul Muthalib, jadi namanya saja sudah menjadi ya Muthalib itu terpelajar, orang yang cinta ilmu. Jadi kakeknya Nabi Muhammad itu ya ilmuwan di masanya, sehingga diangkat menjadi pemimpin pelindung Ka'bah. Saat diserang Abraha, ya Abdul Muthalib diminta masyarakat Mekah minggir semuanya, serahkan onta-ontanya, rampok sama Abraha berapa ratus ekor unta. Kemudian Abdul Muthalib datang ke Abraha, hei Abraha, kalau engkau mau menghancurkan Ka'bah itu urusan Anda dengan Allah. Sebab Ka'bah yang menjaga Allah. Tapi kembalikan onta-onta kami, jangan merampas seenaknya. Aset-aset penduduk kami, penduduk Mekah dirampas oleh sang raja. Jadi perampasan aset itu dari dulu sudah ada. Ya. Sehingga pendatang-pendatang baru merampas aset pinggiran laut, di pagar laut enak saja dengan uangnya, dengan harga murah. Aset para nelayan, ya tanah-tanah tambak dan sekitar pinggir laut dibeli dengan murah, dipaksa, berarti sama dengan Abraha mirip. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya itulah sosok kakek daripada Nabi Muhammad. Ibundanya namanya Aminah. Wanita yang dapat dipercaya, aminah, amanah. Ayahandanya Abdullah, hamba Allah. Padahal ajaran saat itu sudah punah hilang. Nasrani diselewengkan, banyak berhala-berhala kemusyrikan dari mana-mana. Tapi ayah dan ibunda Nabi Muhammad masih menjadi sosok orang yang bersih, ya, bersih lingkungan dari kemusyrikan dan kepercayaan lainnya. Hebat, luar biasa. Ya. Jadi bibit bebet bobotnya wajar kalau Nabi Muhammad itu nanti jadi pemimpin. Waktu kecil aja orang tuanya begitu, ya 2 bulan dalam kandungan ayahandanya meninggal, 6 tahun dalam asuhan ibundanya Aminah meninggal, ikut sama kakeknya sampai umur 8 tahun. Kakeknya yang hebat dan cerdas mendidiknya dengan hebat mungkin, cucunya dididik sehingga cerdas, ya, fatonah. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dan kemudian ikut pamannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Nah,
melalui pamannya ini belajar bisnis dari umur 13 tahun sampai umur 25 tahun, sukses dalam wirausaha. Sehingga ketika melamar Khadijah, ibunda Amirul Mukminin, Ummul Mukminin, lamarannya berapa? 100 ekor unta. Ya, harga satu unta berapa saat itu? Ya. Melamar Siti Khadijah, menikah, dapat wahyu. 15 tahun setelah menikah dapat wahyu. Nah, disitulah memimpin keluarga sudah, ya, dalam lingkungan kanak-kanak sampai dewasa, sampai menikah, sampai berumah tangga. Kemudian jadilah pemimpin spiritual sebagai Nabi dan Rasul 40 tahun sampai 63 tahun wafat. Demikian hebatnya kemampuan kepemimpinan Rasulullah. Ya. Cerdas, sidik, jujur dan benar, amanah, tidak berkhianat, dikasih jabatan, tidak korupsi. Kalau zaman sekarang lagi usum, ya, dikasih amanat jabatan, mumpung, ya, menggelapkan uang negara. Jadi wajar kalau kita ini dalam kondisi kegelapan, gelap dalam kegelapan. Apalagi kemarin ada gerhana. Mudah-mudahan gerhana sudah lewat. Ya, bangsa Indonesia yang berpikiran gelap, berhati gelap, mudah-mudahan terang kembali sadar. Jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya Rasulullah, ya, menjadi keteladanan buat kita. Ya, teladan bagaimana Rasulullah belajar bisnis sukses, kita pun belajar. Ya, mudah-mudahan para santri di Abdurrahman bin Auf menjadi santri yang bisa berbisnis dan berusaha dengan halal. Ya, mampu mengembangkan ilmu keagamaan di masyarakat sebagai pemimpin agama yang dibutuhkan di masyarakat. Itulah, ya, pesan-pesan dalam pesantren, dan diupayakan pula mampu bisa memimpin rumah tangganya dengan baik, pintar mendidik keluarga dan mendidik umatnya, ahli pendidikan Rasulullah, ahli juga di bidang pemerintahan, memimpin negara, luar biasa. Bahkan Rasulullah menjadi ahli dalam strategi perang, memimpin perang. Bagaimana keteladanan Rasulullah dari berbagai macam aspek, ya, termasuk dalam berperang. Ketika saat berperang Rasulullah perintahkan kepada para prajuritnya, jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh orang-orang tua, termasuk juga penduduk sipil yang masih muda-muda. Kita perang dengan tentaranya. Yang menyerang tentara jangan dibunuh, tangkap, penjarakan, jangan dianiaya, jangan disiksa. Itu Rasulullah. Jadi kalau zaman sekarang para pemimpin negara yang memegang kekuasaan dalam bidang keamanan, strategi, polisi dan tentara mengikuti bagaimana pola Rasulullah dalam memimpin umatnya ketika menghadapi huru-hara atau menghadapi pertempuran perang dan sebagainya, yang laksanakan tupoksinya, tugasnya sebagai pengaman yang mengamankan, bukan kemudian meluapkan emosi. Bahkan ada sekelompok entah dari mana yang sengaja membakar situasi agar para demonstran marah-marah, kemudian akhirnya, ya, demonstran ditangani dengan kurang pas, demonstran marah, saling marah, lempar batu dan sebagainya. Akhirnya aparat keamanan juga sudah kesel, capek dan sebagainya, timbul emosinya mengkel dan marah, maka akhirnya para demonstran ada yang di ini, di itu dan sebagainya, bahkan ada yang masuk rumah sakit, bahkan ada yang meninggal. Itu mungkin cara penanganan bagaimana menghadapi kerusuhan yang kurang pas.
dalam perang saja Rasulullah tidak boleh menganiaya orang, apalagi dalam situasi kondisi aman, apalagi yang dihadapi adalah rakyat sendiri. Nah itu mungkin ini buat pelajaran kita ke depan ya. Baik aparat ataupun rakyat ketika menyampaikan hal-hal dan sebagainya, sampaikan dengan baik. Tapi ada saja ini provokatornya yang sengaja mengadu rakyat dengan aparat. Jadi kita jangan salahkan mahasiswa atau rakyat yang berdemonstrasi, jangan salahkan aparat yang kemudian salah langkah dan seterusnya, karena ada yang memprovokasi. Yang memprovokasi ini harusnya yang ada di layar-layar kaca di media sosial cepat ambil, baik dari kelompok anu termasuk oknum aparatnya yang emosian yang menyulut kemarahan. Insya Allah aparat sebetulnya baik, kalaupun ada itu oknum ya. Nah, luar biasa. Contoh yang lain ketika Rasulullah hijrah ke Taif, dilempari batu. Anggap saja itu mereka demo, tidak terima kepada kepemimpinan Rasulullah, demo, lempar batu, wah, hujan batu sampai Rasulullah berdarah. Ya, berdarah. Malaikat Jibril datang, ya Rasul, ya, apa komando dari Anda? Akan aku lempar ke bukit ke penduduk Taif agar rata dengan tanah. Kalau mereka lempar batu, akan aku lempar gunung ke sana, kata malaikat Jibril. Nunggu komando. Ya, Jibril menunggu komando Rasulullah. Tapi apa? Jangan Jibril. Mereka nggak ngerti. Mereka belum paham. Mungkin mereka diprovokasi oleh yang lain, sehingga benci kepada saya sebagai pemimpin. Jangan. Itulah pemimpin yang bagus, komandan yang bagus, tidak memerintahkan, ya, menghajar, ya, rakyatnya yang berdemo. Itu contoh Rasulullah ketika di demo di Taif tidak emosi, tidak marah, malah mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan penduduk Taif, ya, itu mendapat hidayah. Kalau pemimpin kita, ya mudah-mudahan rakyat masyarakat yang berdemo mudah-mudahan sadar. Ya. Asal semua keinginan, usul dan hasrat rakyat menyampaikan ke pemerintah semuanya dikabulkan, direkomendasi dan disidangkan menjadi sebuah keinginan rakyat bersama. Misalkan pajak, jangan pajak banyak, pajak ini, pajak itu berat. Ya, belanja di Alfa 88.000, PPN-nya 9.300 sekian. Jadi hampir, ya, kalau 10.000 ya hampir 1.100. Bagaimana kalau kita belanja 3 juta, gaji kita 3 juta dibelanjakan semua, berarti pajaknya hampir 360.000. Ya. Betapa banyaknya pajak yang didapat dari pajak, istilahnya jual beli antara rakyat dengan para pedagang dan seterusnya. Nah, usul rakyat jangan membebani pajak yang banyak. Nah, pemerintah harus mengabulkan keinginan rakyat. Kan banyak aset kekayaan negara, minyak bumi, batu bara, nikel, emas, wah banyak. Itu cukup, kata Pak Mahfud MD, setiap kepala dari 270 juta itu setiap bulan dapat 20 juta. Kalau ya bumi, minyak bumi, batu bara, nikel dan sebagainya dikelola dengan baik, enak, kita nggak kerja dapat 20 juta tiap jiwa. Gak ada yang melarat. Ini salah urus negara. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo pelan-pelan membenahi situasi dan kondisi carut-marut bagaimana mengurus negara ini supaya lebih baik. Dan orang-orangnya yang membantu Prabowo orang-orang yang amanah, yang cerdas dan bisa mengolah aset negara ini, kekayaannya untuk kemakmuran rakyatnya. Itu tugas pemerintah. Bumi dan air dan kekayaannya, alam yang ada di dalamnya dikuasai negara, diolah negara, dan untuk kemakmuran rakyatnya.
pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah Islam itu. Ya, sudah ya. Jangan kekayaan alam dikuasai asing. Yang dapat pemerintah sedikit boro-boro dibagikan ke rakyat untuk APBN saja pembangunan kurang, masih ngebon ngutang sama negeri lain. Jadi kalau pemimpin ngutang lagi setelah pensiun jabatannya berakhir 5 tahun 10 tahun, pemimpin selesai mati meninggalkan hutang. Harusnya pemimpin mati itu meninggalkan kebajikan. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Ada manfaatnya kan? Sekarang pemimpin sudah selesai, diganti dengan pemimpin yang baru, kau meninggalkan utang, harusnya meninggalkan defisit. Ya, jangan defisit, meninggalkan keuntungan. Kalau meninggalkan defisit utang ya sama aja kita menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang nggak bisa mengolah negara. Inilah Islam, bagaimana mengatur itu sedemikian rupa. Siapapun yang menjabat harus amanah, seperti apa yang Allah katakan, la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, jangan kau mengkhianati Allah dan Rasulnya, mengkhianati amanat-amanat yang disampaikan kepadamu, padahal kamu tahu itu amanah, harus dipegang teguh dan dilaksanakan, jangan diselewengkan, apalagi digelapkan. Kekayaan alam yang begitu besar digelapkan untuk kelompoknya, kemakmuran keluarganya dan seterusnya, sementara rakyat tidak dapat apa-apa. Luar biasa. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, betapa pemimpin itu bukan sekedar karbitan seperti buah pisang atau buah yang lain, setengah matang dikasih karbit langsung, kelihatannya masak mau dimakan asam sulfat, aduh lebih kurang enak ya. Nah inilah ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad usia 40 tahun sudah matang, belum tanggal udah 15 tahun udah matang ya, baru diangkat memimpin umat manusia. Luar biasa. Nabi Ibrahim aja diuji dulu ya, dengan berbagai macam ujian, sudah mendekati usia tua baru diangkat menjadi pemimpin umat manusia sedunia. Ini jailu kalin nasi imaman, itu Nabi Ibrahim, imamnya manusia sedunia. Nah oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah ya, sekali lagi ya, kita berharap agar pemimpin kita, rakyatnya juga bisa saling bekerja sama membangun Indonesia penuh dengan keberkahan. Jangan membangun Indonesia dengan saling menanam kebencian. Itu bukan pemimpin yang saya pilih. Nggak usah didukung, biarin aja. Bila perlu kita bikin kegiatan-kegiatan yang menghebohkan, yang menjatuhkan marwah pemerintah, jangan. Selagi pemerintah itu baik, membangun bangsanya, membangun masyarakatnya, membangun untuk Indonesia, ya kita dukung. Orang yang sengaja menjatuhkan, dengan Pak Prabowo sedang memimpin negeri ini pelan-pelan menata Indonesia ke depan, ada sekelompok orang yang sengaja menjatuhkan Pak Prabowo, mengadu domba Pak Prabowo dengan umat Islam, mengadu Pak Prabowo dengan mahasiswa dan lain sebagainya, mengadu pemerintah dengan seperti itu. Ini namanya provokator yang gak suka Indonesia baik. Nah itulah jemaah yang dimuliakan Allah. Yuk kita bareng-bareng sadar umat Islam Cirebon, bantu Pak Wali Kota. Apa Pak Wali Kota yang perlu kita bantu? Dan kita berusul kepada Pak Wali Kota, Pak jangan begitu Pak, kami nggak sanggup Pak, usul nggak apa-apa. Kalau sering ketemu dengan pemimpinnya, sowan, ya insya Allah tidak ada demo, adanya kebersamaan, ada kekurangan saling melengkapi. Itulah hebatnya para pemimpin kita dulu. Bagaimana bertemu rakyat dengan pemimpin dan ulama sudah diatur. Coba lihat dari mulai Indramayu, Erekan dan seterusnya sampai ke Brebes sampai ke Tegal. Itu setiap ada masjid, sebelahnya ada balai desa, kecamatan, depannya ada lapangan bola, ada alun-alun.
Itu satu perlambang. Ketika rakyat mau berkumpul mendemo, boleh dikatakan mendemo lah, ya, mau saran dan usul kepada kepala desa, kepada camatnya, kepada bupatinya, ada alun-alun, kumpul di alun-alun. Panggil, hai bupati, hai wali kota, hai camat, kepala desa, turun ke lapangan sini. Aku ingin ketemu, sebab kalau di balai desa nggak cukup. Di alun-alun, di lapangan. Sebelahnya balai desa, keluarlah pemimpin. Di masjid ulama, keluarlah ulama, ayo. Sok ngomong rakyat ke pemimpinnya, ada ulamanya. Nanti ulama memberikan tip-tip yang baik bagaimana membangun desa, membangun kota, membangun kabupaten. Itu sudah dicontohkan, cuma nggak dipakai. Alun-alunnya pada dipasang gapura-gapura yang model mirip candi. Ya, akhirnya sholat Idul Fitri, Idul Adha berkurang jamaahnya, tertutup dengan bangunan-bangunan. Itu tujuannya alun-alun Kejaksan untuk bagaimana kumpul masyarakat kota Cirebon dengan ulama yang ada di Atakwa sebelahnya ada pendopo. Waktu dulu pemerintahan ada di pendopo di situ. Sehingga kumpul umaro di pendopo, ulama di masjid, masyarakat di alun-alun. Ya ketemu di situ, saling menyampaikan aspirasi. Tapi sekarang kok demonya nggak jelas ya, sebab tidak difasilitasi kayak dulu, alun-alunnya kurang luas, kurang lebar. Itu sebuah gambaran bagaimana membangun ke depan ya masyarakat antara umaro, pemimpin, pengusaha, pemodal, rakyat dan ulama harus sinergis. Jangan sampai ulamanya tidak mengingatkan para pemimpinnya. Para mereka yang bergaya hidup mewah, penguasa dan pengusaha, para orang yang kaya raya. Al-Quran menggambarkan. Surat ke-17 ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nukhrijal qaryatan amarnahu mutrafiha wa fasaku fiha wa haqqo 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Surat ke-17 Bani Israel Al-Isra ayat ke-16. Dan apabila kami hancurkan sebuah negeri, kami perintahkan dulu mutrafiha, mereka yang bergaya hidup mewah, para pemimpin-pemimpin yang sok kaya raya dan kemudian dengan gaji pendapatan yang besar, mereka berbuat semena-mena, seenaknya saja, mumpung punya modal kekayaan dari kepemimpinannya, dari gaji-gaji yang besarnya. Demikian juga mereka para pengusaha yang bergaya hidup mewah, diingatkan oleh Allah, hei mutrafiha, taatlah kepada Allah, laksanakan agama, jangan berbuat kedurhakaan. Ternyata mereka durhaka, fasaku fiha, mereka berbuat fasik, durhaka kepada Allah. Maka hak aku kata Allah untuk menyatakan menghancurkan kalian semua dengan sehancur-hancurnya. Jadi di sini para pemimpin pembesarnya itu bergaya hidup mewah, melupakan agama, melupakan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka juga melupakan rakyatnya yang sengsara dan hidup menderita, tidak disejahterakan. Malah lebih-lebih ya, bukan sekedar pengusahanya dan pemimpinnya saja yang bergaya hidup mewah dan lalai, rakyatnya juga ikut durhaka. Ini lebih-lebih. Iya yudhibkum ayuhan nas wa ya'ti bil akhirin. Wa kana Allah ala dzalika qadir. Surat keempat ayat 133. Aku akan hancurkan semua manusia, libas semua, akan kuganti dengan manusia yang baru kalau Allah menghendaki. Wa kana Allah ala dzalika qadir. Jadi mudah-mudahan ayat ini nggak berlaku. Kalau penduduk Indonesia dilipas semua, kami habis, diganti dengan manusia yang baru, manusia generasi baru, ya,
Udah hilang Indonesia, bubar Indonesia karena rakyatnya pemimpinnya lupa kepada Allah. Masya Allah, mudah-mudahan ini nggak terjadi. Ada di Sudan satu desa ya, habis semua, tanahnya melorot ke bawah semua. Tinggal satu orang yang hidup di daerah Sudan belum lama ini. Mudah-mudahan Indonesia enggak, karena Indonesia itu diapit oleh 2 lautan, sehingga kalau Pulau Jawa semua pulau Indonesia, kepulauan Indonesia digulung, ditutup dengan lautan yang meluap, habis semua. Ya. Habis pulau-pulaunya kebanjiran air laut 20 meter, habis. Nah itu jangan sampai terjadi. Ya, kalaupun itu terjadi itu hak Allah, ketentuan Allah. Makanya kita banyak-banyak ya taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Sebab kalau kita banyak beristighfar, insya Allah dijauhi malapetaka yang kecil-kecil, plus juga malapetaka yang lebih besar. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia banyak beristighfar, taat dan patuh dalam kehidupannya, sehingga akan menjadikan bangsa ini negeri negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.